Apakah Anda tahu siapakah pemuda yang pertama kali mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Dia adalah keponakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beberapa ulama berpendapat Ali bin Abi Thalib bersyahadat ketika berusia 8 tahun, tetapi ulama lainnya berpendapat 10 tahun. Yang pasti, Ali bin Abi Thalib memeluk Islam dalam usia sangat muda. Ali adalah putra dari Abu Thalib, paman Rasulullah. Nasab Ali bertemu dengan Nabi terletak pada sang kakek, yaitu Abdul Muthalib. Semenjak muda, Ali bin Abi Thalib menjadi sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjuangan Islam. Bahkan hingga dewasa, Ali bin Abi Thalib menjadi orang terdekat Rasulullah setelah menikahi sang putri Fatimah radhiyallahu anhum. Dari kedua pasangan ini lahirlah cucu Rasulullah tercinta, Hasan dan Husain bin Ali. Keluarga Rasulullah semakin kompak dan membesar, semakin dicintai oleh seluruh para sahabat terdekat, Abu Bakar, Umar bin Khattab, juga Utsman bin Affan. Begitu juga sebaliknya, keluarga Ali dan Fatimah, bahkan dari keluarga mereka, kelak akan lahir anak-anak keturunan dari Hasan dan Husain yang memakai nama para sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar bin Husain dan Umar bin Hasan. Juga sahabat lainnya seperti Zaid dan Talhah radhiyallahu anha. Itulah keindahan cinta para sahabat dan ahlul bait. Bersama Khadijah dan Aisyah radhiyallahu anhuma dan para istri lainnya, keluarga Rasulullah menjadi keluarga yang dicintai oleh seluruh penduduk Mekah dan Madinah. Merekalah para ahlul bait, keluarga yang patut kita contoh karena sujud dan cintanya kepada Allah Jalla Jalaluh lebih besar dari apapun. Keluarga yang harus menjadi panutan kita karena menghormati jasa sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan seluruh sahabat lainnya tanpa kecuali. Keluarga Rasulullah yang patut kita tiru karena kesederhanaan dan kemuliaan akhlaknya. Tidak ada kelompok manusia yang mementingkan persatuan bangsa selain dari keluarga dan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah mencatat mereka tidak pernah berpecah belah dan tidak pernah melebih-lebihkan satu sahabat dari sahabat lainnya. Berangkat dari kemuliaan akhlak Ali radhiyallahu anhu, bagaimanakah kisah keluarga terbaik ini selanjutnya? Saksikan selengkapnya dalam Hasanah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasihati dalam kebajikan. Siapa tak kenal Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada rahasia yang terdalam di hati Ali yang tidak dikisahkan oleh siapapun. Fatimah, karib kecilnya yang juga putri kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah sepupu yang sungguh mempesona di mata Ali. Kesantunannya, ibadahnya, kecantikan rupanya, Allah berikan semua pada diri Fatimah. Lihatlah ketika ayahnya pulang dengan luka bersimbah darah, Fatimah bersihkan dengan hati-hati. Ia seka dengan air penuh cinta. Ia bakar perca dan ditempelkan di luka agar darah berhenti mengalir. Sedangkan air matanya mengalir perlahan, menangisi ujian yang ditanggung sang ayah, Muhammad bin Abdullah. Sungguh tidak layak diperlakukan demikian. Gadis ini bangkit dan keluar dengan gagah. Berjalan menuju Ka'bah, dilihatnya para pemuka Quraisy saling tertawa, membanggakan tindakan mereka pada sang Nabi yang mereka perlakukan seperti binatang. Dan Fatimah menghardik mereka dengan spontan, hingga mulut mereka terkunci, tertunduk atas pembelaan Fatimah. Mengagumkan. Ali bin Abi Thalib tak tahu apakah rasa yang muncul di hatinya itu disebut cinta, atau kekagumannya atas perjuangan Fatimah pada ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pasti hati Ali tersentak
ketika mendengar kabar bahwa Fatimah telah dilamar oleh seorang lelaki yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah. Seorang lelaki yang imannya tak sebanding dengan dunia dan seisinya. Seorang lelaki yang berjuang untuk Islam dan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Ali berpikir, dia bukanlah tandingan seorang Abu Bakar. Dakwahnya, infaknya, tebusannya terhadap Bilal ibnu Mas'ud, Khabab bin Arad, dan keluarga Yasir cukup meretas kesadarannya bahwa dia hanyalah anak-anak yang belum pantas dibanggakan. Inilah persaudaraan dan cinta. Demikian Ali berkata, aku mengutamakan Abu Bakar atas diriku, dan aku mengutamakan kebahagiaan Fatimah atas cintaku. Namun cinta sejatinya tidak pernah meminta untuk datang dan pergi. Cinta adalah keberanian dan pengorbanan, sesuatu yang akan mengejutkan apabila tak putus harap. Bahkan kemudian cinta terus melaju dalam keinginannya untuk menikahi Fatimah ketika mengetahui bahwa lamaran Abu Bakar ditolak oleh Rasulullah. Ya, lamaran sang lelaki mulia yang terdekat ini ditolak oleh Rasulullah. Namun belum selesai sampai di sini, Allah masih menguji kesungguhan Ali terhadap Fatimah. Setelah Abu Bakar mundur, datanglah lelaki lain yang hendak melamar Fatimah. Seorang lelaki yang terkenal dengan keberanian dan keperkasaannya. Seorang lelaki yang sejak keislamannya membuat kaum muslimin Mekah berani angkat muka. Seorang lelaki yang membuat musuh-musuh Allah dan para syaitan ketakutan. Dialah Umar bin Khattab, lelaki yang sangat didoakan Rasulullah agar dimuliakan Islam dengannya. Bahkan Ali pernah mendengar Rasulullah berkata, aku datang bersama Abu Bakar dan Umar. Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Cinta terpendam Ali bin Abi Thalib rupanya harus kembali dipendam jauh ketika mengetahui bahwa ada lelaki lain yang melamar Fatimah. Lelaki yang mempunyai kedudukan tinggi dan terhormat di mata Rasulullah dan di mata kaum pemimpin Quraisy. Lihatlah betapa tinggi kedudukan Umar di sisi Rasulullah, ayahanda Fatimah. Dengan sederet status dan kedudukan tinggi di mata Rasul, Umar bukanlah tandingan Ali. Kembali, Ali tertunduk pasrah. Mencintai bukan berarti harus memiliki. Cinta adalah pengorbanan akan rasa dan harapan. Namun bukan takdir namanya bila tak mampu membalikan keadaan. Umar, sang lelaki yang juga dijanjikan syurga itu, juga ditolak oleh Nabi untuk mempersunting Fatimah. Ali termangu dalam buncah kebimbangan. Menantu seperti apakah yang Rasulullah inginkan untuk sang putri jelita? Apakah Utsman ataukah Abdurrahman bin Auf yang kekuatan infaknya menggetarkan Yasrib? Atau Rasulullah menginginkan menantu dari kalangan Ansor untuk persaudaraan umat? Sa'ad bin Mu'azkah? Atau Sa'ad bin Ubadah? Ali beristighfar. Tidak sepatutnya dia melamun sampai mengganggu hatinya. Maka untuk menghapus seluruh keraguan, muncul kekuatan dari dalam dirinya. Kenapa aku tidak mencobanya dahulu? Aku inginkan agamanya, bukan dirinya. Apa yang perlu aku ragukan sedangkan aku memilih sesuai syariat? Aku harus bertanggung jawab atas masa depan dan harapanku selagi tak ada kemaksiatan. Begitulah Ali bin Abi Thalib berkata dalam dirinya. Ali pun menghadap sang Nabi. Dengan penuh keluh kesah yang menggetarkan, Ali menyampaikan hasrat hati untuk menikahi Fatimah. Dalam gambaran pikirannya, apakah akan senasib dengan Abu Bakar dan Umar? Karena secara ekonomi, dia tidak menjanjikan apa-apa pada Fatimah, melainkan satu baju besinya. Tapi untuk meminta Fatimah menunggu 1, 2, 3 tahun lagi hingga ia siap merupakan hal kekanak-kanakan. Aku adalah lelaki sejati yang akan bertanggung jawab atas amanah. Aku adalah lelaki sejati yang akan bertanggung jawab atas cinta.
Aku adalah pemuda yang siap memikul resiko atas pilihan. Dan sebuah jawaban sontak membuyarkan lamunan. Ahlan wa sahlan. Begitulah kalimat yang meluncur dari baginda Rasulullah. Beliau tersenyum tenang melihat wajah Ali dan tampak bingung dengan jawaban ayahanda Fatimah. Ali segera kembali ke para sahabat Ansor dan bertanya tentang jawaban Nabi tadi. Mereka menjawab, "Saudaraku, kau bukan saja mendapat satu, tapi dua sekaligus. Ahlan dan wasahlan. Yang keduanya berarti iya." Ali tersungkur syukur dalam sujud demi mendapat jawaban Rasulullah atas pinangan dirinya kepada Fatimah. Ali bin Abi Thalib akhirnya menembus cinta lama masa mudanya. Ali bin Abi Thalib membuktikan tanggung jawab atas pilihannya. Tak sampai setahun, pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anhum mendapatkan karunia buah hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nama cucunya Hasan bin Ali. Kelahiran putra pertama Ali bin Abi Thalib ini terjadi di tahun ketiga Hijriah. Peristiwa ini amat menggembirakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengumandangkan azan ke telinga Hasan dan mentahniknya. Kedua orang tua Hasan bersedekah perak seberat seluruh rambut anaknya kepada orang-orang fakir. Ketika Hasan belum berumur 1 tahun, lahirlah sang adik bernama Husain bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada bulan Sya'ban di tahun 4 Hijriah. Hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penuh kebahagiaan karena kehadiran dua cucunya Hasan dan Husain. Kedua cucunya ini memiliki arti khusus bagi kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersama sang istri Ummu Salamah radhiyallahu anha memanggil Fatimah, Ali, Hasan, dan Husain. Kemudian beliau menyelimuti mereka dengan kain serta berdoa, "Ya Allah, inilah ahli baitku. Ya Allah, hilangkanlah dosa-dosa dari mereka dan bersihkanlah mereka dengan sebersih-bersihnya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang hingga 3 kali. Kemudian beliau melanjutkan doanya sebagaimana riwayat Imam Muslim. "Ya Allah, jadikanlah salawatmu dan barokahmu terlimpah kepada keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah melimpahkannya kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia." Keluarga Ali dan Fatimah radhiyallahu anhum mendapatkan anak wanita pada tahun ke-5 Hijriah bernama Zainab. 2 tahun kemudian lahir seorang anak wanita lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamainya Ummi Kulsum. Itulah karunia Allah yang memberikan kepada Az-Zahra, yang artinya nikmat yang agung. Status sebagai Ahlul Bait tidak menjanjikan kemewahan bagi keluarga Rasulullah. Suatu ketika Fatimah radhiyallahu anha datang mengunjungi ayahandanya. Namun sesampainya di rumah, hanya ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang ada. Fatimah pun mengutarakan beratnya pekerjaan rumah kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sang putri Nabi bercerita bahwa pekerjaan menggiling gandum amat berat dan menimbulkan bekas di tangannya. Di lain sisi, Fatimah mendengar kaum muslimin mendapatkan tawanan perang. Maka sang putri Nabi ini memohon agar baginda Nabi mengirimkan tawanan perang untuk membantu meringankan beban pekerjaan rumah tangga. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah, ibunda Aisyah segera menceritakan keluhan Fatimah kepada beliau. Mendengar cerita ini, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera pergi ke rumah putrinya. Ali bin Abi Thalib menceritakan peristiwa kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini sesuai dengan riwayat Imam Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada kami, sementara kami sedang bersiap-siap untuk tidur. Aku hendak berdiri, tetapi beliau bersabda, "Tetaplah kalian berdua di tempat." Lalu beliau duduk di antara kami,
sampai aku merasakan dinginnya kedua kaki beliau di dadaku. Beliau bersabda, "Maukah kalian berdua aku ajari apa yang lebih baik dari apa yang kalian berdua minta kepadaku? Jika kalian berdua hendak tidur, bertakbirlah 34 kali, bertasbihlah 33 kali, dan bertahmidlah 33 kali. Ia lebih baik bagi kalian berdua daripada pembantu." Inilah jawaban Rasulullah SAW ketika putri tercintanya memohon seorang pembantu untuk meringankan beban pekerjaan rumah tangga. Di lain kesempatan, sebagaimana riwayat Imam Bukhari dari Miswar bin Mukhramah, Ali bin Abi Thalib hendak menikah lagi, dan beliau meminang salah seorang putri Abu Jahal. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar berita ini, beliau bersabda, "Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dariku. Aku mengkhawatirkannya difitnah pada agamanya." Kemudian Nabi menyebutkan hubungan pernikahan beliau dengan Bani Abdul Syams. Beliau menyanjung mereka dalam hubungan pernikahan tersebut. Beliau bersabda, "Dia berbicara kepadaku, dan dia berbicara benar kepadaku. Dia berjanji padaku, dan dia memenuhi janji itu. Sesungguhnya aku tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Akan tetapi, demi Allah, anak Rasulullah tidak akan pernah berkumpul dengan anak musuh Allah selamanya." Inilah jawaban Nabi Muhammad SAW ketika menantu sekaligus salah satu sahabat terdekatnya berniat melakukan poligami. Nabi SAW melarang. Alasannya, karena Fatimah akan memiliki madu. Dalam hadis Imam Muslim, Rasulullah SAW menegaskan bahwa selain keluarga Ali dan Fatimah, istri-istri beliau, keluarga Ja'far, Aqil, dan Abbas merupakan Ahlul Bait. Sejarah akhirnya membuktikan kehidupan Ahlul Bait dengan para sahabat Rasulullah SAW berlangsung erat dan dekat. Salah satu buktinya adalah pernikahan putri Ali bin Abi Thalib, yaitu Ummu Kulsum dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Selain itu, cucu Rasulullah SAW, Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menikah dengan Ummu Ishaq binti Talhah bin Ubaidillah. Pernikahan antara keturunan Ali bin Abi Thalib dengan keturunan para sahabat radhiyallahu anhum terus terjadi hingga generasi tabi'ut tabi'in, atau generasi ketiga setelah masa Rasulullah SAW. Cicit Rasulullah, Sukainah binti Husain, menikah dengan Abdullah bin Amr, cucu Utsman bin Affan. Selain itu, Fatimah binti Husain menikah dengan Zaid bin Amr, juga cucu dari Utsman bin Affan. Dekat dan rekatnya hubungan kekerabatan antara keturunan Ali bin Abi Thalib dengan para sahabat radhiyallahu anhum juga tercermin dari nama-nama para Ahlul Bait. Hasan bin Ali bin Abi Thalib menamai putranya dengan nama Abu Bakar, Zaid, dan Talha. Selain itu, dalam silsilah Husain bin Ali bin Abi Thalib ada nama Abu Bakar bin Husain dan Umar bin Hasan. Data dan fakta sejarah ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara Ahlul Bait dengan para keturunan sahabat radhiyallahu anhum. Para ulama sepakat pada dasarnya Ahlul Bait menjadi bagian dari jamaah Ahlul Sunnah wal Jamaah, karena mereka memegang dan menegakkan Islam sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun sayangnya pemahaman akidah bahwa Ahlul Bait adalah bagian dari Ahlul Sunnah wal Jamaah tidak mengakar kuat di benak beberapa pihak yang mengaku Islam. Memuliakan Ahlul Bait, khususnya Ali bin Abi Thalib dan para keturunannya, sudah melampaui batas. Pemahaman bahwa Ali bin Abi Thalib beserta keturunannya memiliki keutamaan maksum alias suci tanpa dosa adalah bentuk ghulu. Ghulu bisa berarti berlebih-lebihan dalam beragama. Rasulullah SAW memperingatkan umatnya dari bahaya ghulu sesuai hadis dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Hati-hatilah kalian dari sikap ghulu di dalam agama.
Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena ghulu di dalam agama. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kami. Semoga tayangan kami hari ini mampu melengkapi wawasan Islami Anda. Mencintai para ahlul bait sesuai dengan haknya, tidak berlebihan, juga tidak kurang. Seperti ucapan Imam Ali radhiyallahu anha, ada dua orang yang pasti binasa karena diriku. Orang yang mencintaiku secara berlebih-lebihan karena sesuatu yang tidak ada pada diriku, dan orang yang dicekam kebencian terhadap diriku hingga mendustakan diriku. Semoga jalan kehidupan kita sesuai dengan prinsip Al-Quran dan hadis menjadi semakin terang dalam kedamaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.